Tuhan, terima kasih untuk siang ini atau jam-jam di mana kami boleh melihat, mendengar siraman rohani. Pakai hamba yang jauh daripada sempurna untuk boleh menolong setiap kami. Kiranya kebenaran ini boleh meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saat ini saya mau bicara tentang sesuatu yang gampang dilakukan ketika kita dalam keadaan yang fine atau keadaan yang baik-baik saja begitu ya. Tapi ketika ada situasi-situasi tertentu yang membuat kita tidak seperti yang kita harapkan, kita sulit untuk melakukan bagian ini. Bapak Ibu saudara, saya mau bicara tentang mengapa kita harus bersukacita. Satu kali Bapak Ibu saudara dalam sebuah perjalanan, saya berlibur begitu. Mungkin Bapak Ibu saudara ada yang sudah pernah mendengar cerita atau kisah saya. Hari itu biasanya perjalanan luar kota itu, Bapak Ibu saudara, saya bersama keluarga waktu itu, tapi memang bertepatan dengan hari libur nasional begitu ya. Prediksi kami perjalanan tidaklah selama itu, karena kita pikir pasti perjalanan tidak akan bersamaan berangkatnya. Kami pilih jam di mana yang kami pikir orang lain tidak akan berangkat di jam-jam itu. Maka berangkatlah kami dari kota Bandung waktu itu menuju ke Jogja. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kami perkirakan, kami berangkat jam 1 pagi. Kita pikir ya, waktu itu kami semua rombongan mikir gak akan ada orang berangkat di jam segitu. Maka kami pilih jam itu. Ternyata dugaan kami meleset. Ketika kami sampai di satu tempat begitu Bapak Ibu saudara, ternyata di jam itu banyak orang juga memanfaatkan waktu itu untuk pergi berlibur juga ke tempat masing-masing, tapi melalui jalan yang sama, artinya melalui rute-rute yang sama. Beberapa tahun yang lalu ketika belum ada banyak rute bisa dilalui. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kami terjebak dalam perjalanan hampir di satu tempat saja itu hampir 14 jam, sehingga kami sampai ke tujuan itu kurang lebih 24 jam atau 1 hari 1 malam. Dan dalam perjalanan itu Bapak Ibu saudara, yang diawali dengan happy, dengan sukacita begitu ya, karena kita dalam pikiran kita semua adalah kita berlibur nih, kita happy nih. Perjalanan kalau normal itu 8 jam lah dari kota di mana kami berangkat menuju Jogja, paling 8 jam. Biasanya seperti itu normalnya, kalau tidak ada macet, tidak ada libur bersama, atau tidak ada hari raya nasional yang diperingati semua orang sehingga semua orang libur, semua orang punya kesempatan untuk berlibur begitu. Dan ternyata kami harus melewati jam yang cukup panjang dalam perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh 8 atau paling lama 10 jam itu. Maka di awal saya sudah bilang, dari awal kami sudah happy begitu. Kami sukacita karena mindset kami semua sama, kita akan berlibur, pasti kita akan happy. Tapi dalam perjalanan ketika jamnya berubah, rute perjalanan menjadi begitu sangat melelahkan, panjang dan lain sebagainya, maka kemudian yang tadinya happy, tadinya senyum, tadinya masih bahagia dan lain sebagainya, tiba-tiba berubah menjadi hal-hal yang karena hal kecil saja dalam perjalanan menjadi salah paham dan lain sebagainya. Maka kemudian tidak ada lagi alasan untuk bisa bersukacita seperti ketika awal berangkat sudah punya pemikiran seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara, betapa memang tidak mudah kita menjadi bersukacita atau kita menjadi bahagia ketika ada situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasinya kita begitu. Ternyata perjalanan menjadi begitu melelahkan, ternyata segala sesuatu menjadi begitu lambat, dan kemudian yang keluar adalah cuman keluhan dan keluhan. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita juga seperti itu Bapak Ibu saudara. Ketika nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita jadi kehilangan sukacita itu. Tiba-tiba kita seperti dilemahkan karena menjadi perjalanan hidup ini jadi lebih rumit, jadi lebih lama, kita jadi yang keluar hanya keluhan dan lain sebagainya. 1 Petrus 1 ayat 8 berkata demikian, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Bahkan perjanjian baru Bapak Ibu saudara memberi banyak alasan kenapa kita tetap harus bersukacita. Misalnya Yesus berkata dalam Lukas 10 ayat 20 yang berkata, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Kemudian Rasul Petrus berbicara tentang berbagai alasan bagi orang percaya untuk dapat bergembira karena sukacita yang tidak terkatakan, seperti tadi saya katakan di 1 Petrus 1 ayat 8.
kita tidak diminta untuk berpura-pura tidak ada masalah, tetapi untuk bersukacita bahkan di tengah-tengah masalah. Bahwa memang kita tidak diminta untuk berpura-pura seperti tidak ada masalah. Dalam hidup pasti ada masalah, tetapi kita tetap diminta sekalipun ada di dalamnya, sukacita itu tidak akan berkurang begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini sekali lagi firman Tuhan menyatakan bersukacitalah gitu ya. Apapun yang mungkin sedang kita alami dan rasanya tidak punya alasan untuk itu. Ya, saya tahu itu memang tidak mudah, tapi dalam perjalanan itu awal-awal saya pun juga sempat terpancing untuk saya mengeluh, untuk saya marah, tapi kemudian saya belajar untuk kenapa saya tidak menyikapi perjalanan yang panjang dan melelahkan ini, yang kita semua juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Kita tidak bisa salahkan siapapun, tetapi kan kita semua berangkat dengan pemikiran untuk kita bersukacita. Maka sekalipun tidak ada alasan waktu itu dengan perjalanan cukup panjang dan melelahkan, dalam berlibur itu saya tetap mengambil bagian untuk tetap bersukacita, tetap tersenyum sekalipun mungkin tidak ada alasan untuk bisa tersenyum. Memang itu tidak mudah Bapak Ibu, tapi belajar sekali lagi, saya pun juga sedang belajar. Oleh sebab itu, sekali lagi firman Tuhan berkata kepada kita sekalian untuk kita tetap tidak kehilangan sukacita kita. Bersukacita, kata Rasul Petrus, karena kamu memang tidak melihatnya, tapi kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Apa yang hari-hari ini membuat kita semua kehilangan sukacita kita, menjadi tidak happy lagi hidup kita karena beratnya pergumulan hidup kita masing-masing kah? Mari jangan sampai itu membuat kita tidak fokus atau melupakan bahwa sebetulnya ada sumber sukacita yang tidak pernah hilang, yaitu Tuhan sendiri. Ketika kita belajar menghampiri Dia tiap waktu, kita minta supaya Dia mengirimkan damai sejahtera dan sukacitanya atas kita. Sehingga ketika segala sesuatu rasanya tidak punya alasan untuk kita bisa tersenyum dan bahagia, kita tetap bahagia karena kita tahu ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Dia kirimkan memenuhi hati dan pikiran kita. Masalah boleh ada, rasanya belum ada jawaban sampai hari ini, kegelisahan ada, kekhawatiran ada, tapi kiranya sukacita itu tidak akan pernah hilang dari hidup kita, karena itu yang membuat kita kuat Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita terus mengeluh, maka perjalanan akan semakin panjang, tapi kalau kita berani bersukacita di tengahnya, maka kita akan mendapat kekuatan yang baru. Bersyukur untuk cinta Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita sekalian. Itu yang membuat sukacita kita terus bertambah setiap hari. Cintai Tuhan dan tetap andalkan Dia, dan tetap yakinkan diri kita dalam tangannya, maka kita akan tetap menghadapinya, tetap dengan senyuman, sekalipun mungkin tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Belajar tetap berserah kepada Tuhan. Kiranya kita sekalian hari ini, jam-jam ini, saat ini tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, kami percaya Engkau sudah menolong kami, diingatkan kembali, ajar kami semua termasuk hamba yang menyampaikan. Bapak, seringkali ada banyak hal yang merebut sukacita kami sehingga kami rasanya tidak bisa berbahagia, kami tidak bisa happy dengan hidup kami. Tapi ketika kami belajar percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang luar biasa itu bersama dengan kami senantiasa, dan bahkan firman Tuhan berkali-kali menyatakan untuk kami tetap bersukacita. Mari Roh Kudus Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kirimkan damai sejahtera sukacitamu atas kami tiap waktu, sehingga kami boleh menjalani seluruh hari dan waktu kami bukan dengan keluhan ketika ada begitu banyak persoalan, rasanya jalan begitu panjang dan berliku, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kami kemampuan untuk melewatinya dengan sukacita dan pengharapan yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.